Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita nikmat-nikmatnya. Kita diberikan nikmat sehat, kita juga diberikan nikmat waktu, dan kita juga diberikan nikmat hidayah, berjalan di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj as-salaf. Itu semua adalah nikmat dari Allah yang patut untuk kita syukuri. Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka di antara bentuk syukur kepada Allah, maka kami haturkan jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kajian di malam hari ini, terutama kepada DKM Masjid Ji'ronah Lamongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka balasan berupa surganya yang berlipat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa tema kita pada pertemuan malam hari ini adalah berkaitan dengan keistimewaan tauhid dan lawannya, yaitu keburukan-keburukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan keistimewaan tauhid dan keburukan syirik, kita sampaikan terlebih dahulu beberapa maklumat seputar apa itu tauhid dan seluk-beluknya. Di sini akan kita bawakan dari syarah Al-Usul As-Sittah. Ya, Al-Usul As-Sittah itu adalah sebuah kitab kecil yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di sini di hadapan saya ada syarah Al-Usul As-Sittah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala, seorang ulama Ahlus Sunnah dari kota Riyadh. Kita mulai pertama. Permasalahan pertama tentang tauhid adalah berkaitan dengan apa makna at-tauhid. At-tauhid maknanya secara umum adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi. Tauhid artinya adalah mensatukan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya menyebutkan dengan kata mensatukan, bukan menyatukan. Beda. Ini bahasa saya sendiri ya. Karena kalau menyatukan itu berarti nge-mix, kan gitu. Menyatukan Allah artinya Allah disatukan dengan selainnya. Justru ini masuk syirik kepada Allah. Tapi kalau saya katakan mensatukan Allah, maksudnya menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Berarti yang lain dibuang. Ya, maka kalau dalam ungkapan yang lain, tauhid adalah
menjadikan Allah berkesendirian, menjadikan Allah sendirian pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah? Perkara apa jemaah? Ar-rububiyah. Perkara rububiyah itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan, ya, kemudian kepemilikan alam semesta, kemudian pengaturan alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Ini semua kekhususan Allah dalam rububiyah. Maka Allah sendirian, Allah ijenan dalam masalah ini. Kemudian yang kedua adalah Allah sendirian dalam masalah al-uluhiyah. Dalam masalah ibadah, Allah ijenan sendirian di situ. Dalam sholat, doa, nazar, tawakal, istighatsah, isti'anah, adzabah, menyembelih, itu semua hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala tok saja. Kemudian yang ketiga, Allah sendirian dalam masalah al-asma was sifat. Yaitu semua nama-nama dan sifat-sifat yang mulia itu hanya milik Allah. Allah sendiri, Allah saja yang punya sifat-sifat seperti itu. Selain Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Baik, maka di sini jelas pembagian tauhid menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Insyaallah antum sudah sering belajar ya tentang pembagian tiga tauhid ini. Baik, ada nada-nada sumbang dari ahlul bid'ah, terutama dari orang-orang yang getol mempertahankan kesyirikan. Mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu bid'ah katanya. Pernah dengar ungkapan seperti itu? Pembagian tauhid itu bid'ah. Wahabi ini katanya suka membid'ahkan orang, dia sendiri bid'ah. Membagi-bagi tauhid menjadi tiga, padahal nggak ada dalilnya. Nah, Allah nggak pernah mengatakan tauhid dibagi menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nggak pernah. Nabi SAW juga nggak pernah membagi-bagi tauhid menjadi tiga. Kata mereka, yang pertama kali membagi tauhid menjadi tiga dalam sejarah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Diikuti muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian dipopulerkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Taimiyah itu di abad ke-7 Hijriyah. Berarti menurut mereka sebelumnya tidak ada ulama yang membagi tauhid menjadi tiga. Nah, ini kedustaan. Kalau kita membuka kitab-kitab para ulama, kitab-kitab klasik para ulama-ulama salaf, maka kita akan dapati mereka sudah mengenal pembagian tauhid menjadi tiga. Di antaranya yang paling lama adalah kitab Al-Fiqhul Akbar. Siapa penulisnya Al-Fiqhul Akbar? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah hidup di abad pertama Hijriah, termasuk dari ulama salaf. Itu sudah membagi tauhid menjadi tiga. Ya, maka dusta kalau dikatakan yang pertama kali membagi tauhid menjadi tiga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian juga kata mereka, apa dalilnya tauhid dibagi menjadi tiga? Wahabi membagi tauhid menjadi tiga, gak ada dalilnya kata mereka. Maka kita jawab, kata para ulama, ada dalilnya. Dalilnya yang pertama adalah berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tiga jenis tauhid ini. Kalau kita mau nggak usah nyebutin semuanya, yang gampangnya saja, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Fatihah. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin itu sudah ada tiga tauhid ini. Siapa yang bisa mereteli? Apa mereteli? Ya pahamlah, kurang lebih ambil Surabayaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana rububiyahnya, uluhiyahnya, dan mana asma wa sifatnya? Ada yang bisa meredeli? Oh, nggak ada hadiahnya ini. Biasanya kalau nggak ada hadiahnya males jawab.
Padahal weruh jawabannya. Tapi jamaah nggak ada? Pas? Atau takut salah? Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Alhamdu adalah pujian yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang memuji orang lain, memuji manusia dengan mengatakan alhamdulifulan. Itu nggak boleh. Ya, alhamdulifulan itu menurut pendapat yang kuat tidak diperbolehkan, karena pujian alhamdu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ini masuk jenis apa? Uluhiyah. Memuji Allah adalah bentuk ibadah. Ya, ini sudah masuk uluhiyah. Kemudian juga alhamdulillah, ada lafal Allah di situ. Lillah, ada lafal Allah Subhanahu wa taala. Allah, kata para ulama, maknanya diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah itu artinya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'ah. Allah itu artinya adalah zat yang berhak untuk diibadahi, zat yang berhak untuk disembah atas semua makhluk-makhluknya. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Nama Allah itu sudah mengandung tauhid uluhiyah. Maka berarti uluhiyahnya double tadi. Alhamdulillah, ini dua uluhiyah. Kemudian Rabbil Alamin. Ya, Rabbul Alamin, jelas tauhid apa itu? Ada kata-kata Rabb. Apa? Masya Allah. Mulai suwe kajiannya. Rabbul Alamin, tauhid apa ini? Jelas rububiyah. Dan juga bisa masuk asma wa sifat. Karena Ar-Rabb itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada 3 tauhid di sini. Tapi ahlul bid'ah nggak mau nerima itu. Ahlul bid'ah itu maunya dalil apa? Dalil yang tegas mengatakan qala Allah berfirman, atau Nabi bersabda, at-tauhidu yanqasimu ila thalathati aqsam. Tauhid itu dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Nyarinya dalil yang kayak gitu, baru mereka menerimanya. Ya, ada ayat lagi di dalam firman Allah lebih gamblang lagi. 1 ayat tapi mencakup 3 tauhid. Dan ini gampang. Dalam surah Maryam ayat 65 kalau nggak salah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. 65. Surah Maryam ayat 65. Perhatikan ayatnya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabbus samawati wal ard. Rabb, pencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Tauhid apa ini? Rububiyah, jelas. Kemudian lanjutannya Allah mengatakan fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah dia dan bersabarlah kau di atas ibadah kepadanya. Tauhid al-uluhiyah. Kemudian lanjutannya hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kau mengetahui ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Tauhid al-asma wa sifat. 1 ayat 3 tauhid dan urut lagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu tetap ditolak sama ahli bid'ah. Ini dalil yang pembuktian yang pertama kalau dalil 3 tauhid itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua pembuktiannya adalah para ulama ketika mengatakan tauhid dibagi menjadi 3, mereka itu berdasarkan istiqra. Istiqra artinya adalah menelaah, meneliti semua dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Setelah diteliti-teliti, didelok-delok, ternyata tauhid tidak keluar dari 3 model ini. Nah, itu tidak merubah hakikat tauhid, tidak merubah hakikat Allah Subhanahu wa taala.
tidak menimbulkan, memunculkan sesuatu yang baru. Para ulama membagi tauhid menjadi 3, hanya menyampaikan fakta yang ada memang seperti itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan memunculkan perkara baru di dalam agama. Seperti misalnya hukum fikih itu oleh para ulama ahli fikih dibagi menjadi 5. Apa saja? Wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada dalil yang tegas mengatakan hukum fikih dibagi 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada dalil seperti itu? Nggak ada. Tapi dalilnya apa? Istiqra'. Setelah diteliti, dikumpulkan semua oleh para ulama, maka hukum fikih itu tidak lepas dari 5 perkara ini. Bukan memunculkan sesuatu yang baru. Nah, ahli bid'ah menuduh kita membagi tauhid menjadi 3 itu seperti trinitasnya Nasrani. Tauhid dibagi menjadi 3 itu, kata mereka, sama seperti orang Nasrani membagi Tuhan menjadi 3, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini ngawur. Karena kalau orang Nasrani, mereka ketika membagi 3 itu mereka memunculkan akidah baru, memunculkan sesuatu yang baru, merubah-rubah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendirian dikatakan 3 oknumnya. Berbeda dengan pembagian tauhid menjadi 3, itu tidak ada yang dirubah-rubah, tidak ada memunculkan sesuatu yang baru, nggak ada. Hanya menyampaikan faktanya memang seperti itu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalnya, di masjid ini, setelah saya meneliti di masjid ini, para hadirin yang hadir di masjid ini, maka saya simpulkan hadirin jamaah yang hadir di masjid ini ada 3 modelnya. Yang pertama, ada yang serius menyimak pengajian dengan menulis dan mencatat. Yang kedua, ada yang cuman sekedar menyimak dengan mendengarkan saja tanpa mencatat. Dan yang ketiga, ada yang tidak menyimak sama sekali, tidak mendengar, tidak pula mencatat, alias apa? Tapi nggak ada yang tidur kok sini kan, misalnya gitu. Maka ketika saya membagi jamaah menjadi 3, apakah maknanya saya memunculkan perkara baru? Atau saya hanya sekedar mengungkapkan fakta realita yang ada? Jamaah memang 3 model itu. Paham di sini jamaah? Maka ini bantahan kepada ahlul bid'ah yang marah. Ketika tauhid dibagi menjadi 3 itu mereka kebakaran kumis. Anak nggak punya jenggot. Kebakaran kumis. Kenapa mereka marah tauhid dibagi menjadi 3? Kenapa mereka marah kalau ada yang menyampaikan tauhid itu dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Karena mereka akan terbongkar kesyirikannya. Mereka marah karena kesyirikannya terbongkar. Karena selama ini kaum muslimin mereka hanya memahami tauhid itu hanya rububiyah yang penting. Selama meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta, maka kelar tauhidmu. Tauhidmu sudah beres. Meskipun kau pergi ke dukun, meskipun kau nyungsep-nyungsep di kuburan, delosor-delosor di kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur, itu bukan syirik. Selama kau meyakini siapa? Allah sebagai Tuhanmu, Allah sebagai Rabbmu, sebagai penciptamu, kau sudah bertauhid. Nah, ini mirip dengan tauhidnya siapa? Abu Jahal CS. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW, mereka meyakini nggak Allah sebagai Tuhan? Meyakini. Bahkan keyakinan mereka itu dikonfirmasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 31, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakan wahai Muhammad,
Nabi disuruh mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? 4 pertanyaan ini semuanya berkaitan dengan tauhid apa? Rububiyah. Kalau 4 pertanyaan ini ditanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, Allah sendiri yang menjawabnya. Fasayaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Fakul afala tattaqun, lantas katakan kepada mereka, kenapa kalian gak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, itu mirip dengan keyakinan orang-orang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan Allah, namun ternyata praktek ibadahnya, sebagian ibadah mereka persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka marah ketika tauhid dibagi menjadi 3, karena membuat kita jadi melek. Oh, ternyata tauhid itu gak cukup cuman rububiyah saja, gak cukup cuman meyakini Allah sebagai Tuhan saja, tapi wajib untuk beribadah hanya kepada Allah, dan wajib pula untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan berikutnya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, kita ambil yang poin-poin yang penting. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang tauhid rububiyah di dalam Al-Quran, maka fungsinya, tujuannya adalah untuk menegaskan uluhiyah. Contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Allah sebutkan dengan kata-kata rabbakum, Rabb kalian, Tuhan pencipta kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Allah sebutkan tentang rububiyah, tujuannya untuk menegaskan uluhiyah. Makanya ada sebuah kaidah kata para ulama, tauhidur rububiyah yastalzimu al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu konsekuensinya adalah uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah itu jembatan menuju tauhid al-uluhiyah. Uluhiyah itu puncaknya. Makanya diantara kekeliruan program-program sekolah ngajak anak-anak tadabbur alam, pergi ke gunung, ya, pergi ke tempat-tempat pemandangan yang indah, cuman sekedar menegaskan rububiyah saja. Naik ke gunung, ya, ngelihat pemandangan, nak, lihat ini semua ciptaan Allah. Lihat gunung yang besar, itu ciptaan Allah. Lihat matahari ini, lihat pohon-pohon ini, lihat binatang-binatang ini, semua itu ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dibacakan ayat. Cuman mandek sampai situ tok. Cuman mandek sampai tauhid rububiyah saja. Padahal harusnya apa yang ditekankan di situ? Uluhiyah. Kalau kau nak meyakini ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajibanmu menyembah hanya kepada Allah saja. Gak boleh kau menyembah kepada selain Allah. Gak boleh kau persembahkan sedikit pun, kau palingkan sedikit pun ibadahmu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditegaskan harusnya. Ya. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh beliau. Kemudian perkara berikutnya, di sini beliau mengatakan bahwa orang-orang mutakallimun, yaitu ahlul kalam, terutama dari kalangan Asy'ariyah,
Ya, orang-orang yang menganut pemikiran Asy'ariyah, mereka menyebutkan bahwa la ilaha illallah, meyakini bahwa kalimat la ilaha illallah itu artinya la qadira 'alal ikhtira' illallah. La ilaha illallah itu kata mereka artinya adalah tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan ke tauhid mana ini? Rububiyah. Ya, diarahkan ke tauhid rububiyah. Padahal la ilaha illallah itu kaitannya dengan al-uluhiyah. Karena kata-kata ilah itu maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Seandainya kalimat la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, maka pasti Abu Jahal CS sudah menerima dakwahnya Nabi SAW. Paham maksudnya? Kan Nabi itu dakwah kepada orang-orang Quraisy. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mau mengucapkan gak mereka itu? Gak mau. Abu Jahal CS gak mau mengucapkannya. Kenapa kok cek angele gitu ngomong la ilaha illallah itu? Padahal mereka orang Arab, paham la ilaha illallah, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kok gak mau mengucapkannya? Apalagi mereka juga sudah meyakini Allah sebagai Rabb. Kenapa mereka nggak mau mengucapkan? Seandainya kalimat la ilaha illallah itu artinya tauhid rububiyah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka pasti Abu Jahal CS mau mengucapkannya. Tapi ternyata Abu Jahal dan kawan-kawan tahu la ilaha illallah ini konsekuensinya apa? Meninggalkan berhala-berhala mereka, meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Berarti tauhid apa ini? Uluhiyah. Tuh Abu Jahal saja tahu kalau la ilaha illallah itu tauhid uluhiyah. Tapi orang-orang Asy'ariyah nggak tahu, lebih jahil daripada Abu Jahal CS. Diarahkan maknanya ke tauhid rububiyah. Karena yang Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ini apabila diseru, diajak oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan mengucapkannya. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita disuruh untuk meninggalkan berhala-berhala kita demi belani penyair yang gila itu? Jadi mereka tahu la ilaha illallah itu kalau diucapkan maka harus meninggalkan apa? Sesembahan berhala-berhala mereka. Berarti tauhid apa ini? Uluhiyah. Dan dalil-dalil yang lainnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan inti kita, yaitu keistimewaan at-tauhid. Keistimewaan yang pertama kita ringkas saja, bahwasanya tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Ini ayatnya sudah jelas apa? Ya kebacut kalau nggak tahu. Pulang anak izin kafaratul majlis. Apa jemaah? Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Adz-Dzariyat ayat 56. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Abdullah bin Abbas, liya'budun liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan aku, kata Abdullah bin Abbas. Keistimewaan yang kedua, bahwasanya tauhid adalah perintah pertama yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Ya, perintah pertama yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Yang bawa mushaf, mungkin di HP-nya ada mushaf, buka mulai halaman pertama Al-Qurannya. Ya, Al-Qurannya dibuka mulai halaman pertama, surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai bawah waladhdallin.
Apakah Anda menemukan Allah memerintahkan sesuatu di situ? Ada Allah nyuruh sesuatu kepada kita di situ? Tidak ada. Atau Allah melarang kita dari sesuatu di situ? Tidak ada. Baik, lanjut ke halaman kedua. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, sampai bawah. Anda menemukan ada Allah memerintahkan sesuatu? Anda menemukan Allah melarang kita dari sesuatu? Tidak ada. Lanjut ke halaman ketiga. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim, dan seterusnya. Tidak ada perintah dari Allah. Tidak ada pula larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru di halaman yang keempat, ya, kata Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, sampai pada ayat yang ke-21. Itu perintah pertama di dalam Al-Quran. Bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah puasa, bukan. Tapi apa? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, nyembah Rabb kalian, sembahlah, beribadalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah pertama dalam Al-Quran. Kemudian diteruskan ayat setelahnya, larangan pertama kali di dalam Al-Quran, masih di halaman yang sama, di ayat setelahnya, larangan pertama kali bukan larangan berzina, bukan larangan mencuri, bukan larangan berdusta, bukan. Tapi larangan Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Larangan apa ini? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, bahwasanya tauhid adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul fokus dakwahnya adalah menitik beratkan pada tauhid, terutama tauhid rububiyah, uluhiyah. Mulai Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fokus dakwahnya adalah menitik beratkan pada perkara-perkara uluhiyah. Dan ajibnya jamaah, nabi-nabi dan rasul-rasul ini, mereka menghadapi problematika yang berbeda-beda dengan kaumnya. Permasalahan mereka itu beragam-ragam dengan kaumnya. Ada yang masalah politik seperti Nabi Musa alaihi salam. Ada yang masalah rumah tangga seperti Nabi Lut alaihi salam. Ada yang masalah ekonomi seperti Nabi siapa yang kaumnya suka mengurangi timbangan? Nabi siapa? Nabi Syuaib alaihi salam. Ada yang masalah akhlak. Problemnya itu masalah akhlak, masalah sosial, seperti kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh, kaum Ad dan kaum Thamud, yang mana mereka sombong, merasa paling kuat di atas muka bumi ini. Berbagai macam problematika umat, tapi herannya fokus dakwah para nabi dan rasul tetap tauhid, tetap mengajak manusia kepada penyembahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Anda lihat dakwah para nabi dan rasul, bahkan Allah ungkapkan dengan ucapan yang sama. Allah ungkapkan dengan ucapan yang sama. Seperti dalam surah Al-A'raf, Allah sebutkan kisah para nabi dan rasul secara berurutan. Nabi Nuh alaihissalam, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian gak punya sesembahan lain selain Allah. Kemudian ayat setelahnya Allah kisahkan Nabi Hud, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad telah diutus saudara mereka, yaitu Hud alaihi salam. Apa kata Nabi Hud? Podo kayak ucapan Nuh tadi. Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian gak punya sesembahan lain selain Allah. Wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kaum Thamud
telah diutus kepada mereka Nabi Saleh, sama plak persis. Nabi Syuaib juga demikian, padahal problematika mereka berbeda-beda. Maka inilah yang menjadi landasan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ad-dakwah as-salafiyah, yaitu senantiasa menitik beratkan, memfokuskan dakwah pada tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah, apapun problematikanya. Nah, ini berbeda dengan firqah-firqah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fokus mereka sesuai dengan perkembangan-perkembangan zaman. Kalau lagi ngetren ini, ganti trennya, fokus dakwahnya ini. Kalau lagi musim-musim politik, musim-musim pemilu, fokus dakwahnya apa? Masalah politik. Kalau lagi musim-musim lagi marak komunis, ganti komunis terus yang dibahas sama dia. Kalau lagi marak masalah LGBT, lalu marak fokusnya masalah itu terus. Tauhidnya kapan? Disingkirkan dulu, nanti dulu tauhidnya. Sekarang ini umat menghadapi problem komunisme. Sekarang umat sedang menghadapi problem LGBT. Sekarang umat sedang menghadapi problem penguasa, pemerintah, masalah politik, dan seterusnya. Dakwah tauhidnya dikemanakan? Disingkirkan dulu, minggir dulu tauhidnya. Benar gak seperti ini jamaah? Tidak. Keliru. Tetap yang jadi jargon Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak umat kepada tauhid apapun kondisi umat, sebagaimana dakwah para nabi dan rasul. Kemudian juga jangan mengatakan, Ustaz, kita ini sudah bertauhid, kita ini sudah paham tauhid, nggak perlulah tauhid ini diulang-ulang terus. Tauhid lagi, syirik lagi. Bahkan sebagian ikhwan di Surabaya itu, ketika ada pembahasan masalah tauhid, mereka ada yang belenger. Bosen. Kata mereka ini ngunut-ngunut tok tauhid itu. Ya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mubeng ngunut tok. Itu sudah pelajaran saya dari 10 tahun yang lalu kayak gitu terus. Yes, ngono terus, gak ada perubahan. Loh, kok mau perubahan? Bid'ah dong. Apa maksudnya? Mau sesuatu yang baru ya berarti bid'ah dong. Kalau Anda punya perasaan seperti ini, maka saya tanya kepada Anda, siapa tauhidnya yang lebih baik? Kita merasa gak perlu diingatkan tentang tauhid kan? Pertanyaannya, siapa yang tauhidnya lebih baik? Kita atau para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi SAW. Para sahabat itu digembleng tauhidnya sama Nabi SAW. Bahkan meskipun para sahabat sudah matang tauhidnya, Nabi tetap menggembleng mereka dengan tauhid. Apa buktinya? 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, umurnya Nabi tinggal 5 hari. Ketika Nabi dalam keadaan sakit yang keras, sakit yang serius, Nabi tetap mengajarkan kepada para sahabat tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Padahal 5 hari sebelum Nabi wafat, sahabat sudah matang gak tauhidnya? Sudah matang. 5 hari sebelum Nabi wafat kok. Masa para sahabat gak paham tentang tauhid? Apa kata Nabi? 5 hari sebelum wafat, Nabi mengatakan, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Kata Nabi, ketahuilah, umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Tentang apa ini? Politik? Tentang rumah tangga? Tentang ekonomi? Tentang apa ini? Tauhid. Tetap digembleng tentang tauhid. Padahal Nabi ketika itu lagi sakit. Kalau ditanya juga siapa yang tauhidnya lebih beres, siapa tauhidnya yang lebih baik, kita ataukah Nabi SAW? Nabi tentunya. Tapi meskipun demikian, Nabi tetap diperingatkan sama Allah
tentang pentingnya tauhid dan tentang bahaya syirik. Allah mengatakan kepada Nabi dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah wahai Muhammad. Sinawo kalau bahasa kita. Belajar apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diperingatkan oleh Allah untuk belajar tentang tauhid. Bahkan lawannya syirik, tetap Nabi diperingatkan tentang bahaya syirik. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, bahwa apabila engkau berbuat syirik, hanguslah, hilanglah semua amalan-amalanmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Siapa yang diancam di sini? Nabi SAW. Bayangkan, karena saking besarnya, saking dahsyatnya perkara syirik, sampai Nabi juga kena peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi keutamaan yang ke kok sidik sama. Panjang lebar tadi cuma masih keutamaan ketiga itu. Kurang berapa menit? Adzannya 3. Kalau di Surabaya 35. Oh 36 di sini. Ya mudah berarti. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan tauhid ini kita ambil dari Kitabut Tauhid. Di bab kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Nah, di situ beliau menyebutkan beberapa keistimewaan tauhid. Maka kita sambungkan dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitabut Tauhid ini. Yang keempat, keistimewaan tauhid adalah tauhid. Orang yang bertauhid itu mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan aman di dunia dan di akhirat. Karena dalilnya jadi satu, maka sekaligus dengan keistimewaan yang kelima, yaitu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya gabungkan 4 dan 5 karena dalilnya satu, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat yang keberapa lupa. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am ayat 82. Ya. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, 35 kok. Ya, adzan dulu ya. Kita dengarkan adzan, kemudian kita lanjutkan materi kita, baru kemudian kita sholat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan kembali. Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman adalah mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya tidak mencampur adukan keimanan. Keimanan di situ artinya tauhid. Dan tidak dicampur adukan dengan kezaliman. Kezaliman di situ artinya syirik. Maka orang beriman yang sejati yaitu yang tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan. Itu baru mukmin. Maka apa yang didapatkan? Kata Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan nikmat aman, yaitu aman di dunia. Allah jaga dia dari syubhat. Allah jaga dia dari penyimpangan-penyimpangan. Allah jaga dia dari mara bahaya. Dan juga nikmat aman di akhirat, yaitu Allah jaga dari azabnya, dari siksa neraka.
Kemudian dalam ayat ini juga wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah. Di dunia mereka diberikan petunjuk di atas jalan tauhid, diberikan taufik untuk istiqomah di atas tauhid, dan di akhirat mereka diberikan petunjuk menuju surga. Karena di akhirat seorang perlu petunjuk Allah untuk menuju surga, dimudahkan fase-fase akhirat. Karena kita tahu di akhirat itu ada fase-fasenya, fase mahsyar, kemudian fase mizan, timbangan, fase pembagian catatan amal, kemudian ada fase as-sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Orang yang bertauhid dimudahkan jalannya oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk mudah jalannya menuju surganya. Maka ini keistimewaan tauhid yang keempat dan yang kelima. Kemudian keistimewaan tauhid yang keenam diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Nah, di sini poin penekanannya. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja yang tiada sekutu baginya. Ini tauhid. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan dia juga bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah sekaligus utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Dan Nabi Isa juga adalah kalimat Allah, kun, yang Allah letakkan ke rahimnya Maryam. Kemudian Allah tiupkan, Allah berikan ruh kepadanya. Ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jannatu haq. Dia bersaksi bahwa jannah itu hak. Wan naru haq, dan nar, neraka itu hak. Maka barang siapa yang beriman dengan 5 keimanan ini, kata Nabi SAW, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke surga dengan amalan-amalan yang dia kerjakan. Maka yang keenam keistimewaannya adalah tauhid adalah sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya. Ya, sebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Dan perlu digarisbawahi, di dalam hadis ini Nabi mengatakan man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bersaksi dengan la ilaha illallah itu bukan cuma di lisan. Ya, namanya persaksian yang sah itu adalah persaksian yang berasal dari hati, dari keyakinan, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan anggota badan. Itu namanya syahadah, persaksian yang hak. Adapun kalau cuma ucapan saja, itu belum cukup seorang dikatakan bersaksi. Karena orang-orang munafik, lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah enggak? Mengucapkan orang-orang munafikin. Tapi bersamaan dengan itu Allah vonis mereka fid darkil asfali minan nar, berada di kerak neraka yang terdalam. Persaksian mereka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena cuma di lisan saja, bukan berasal dari hati mereka. Baik, keistimewaan yang ketujuh, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Itban radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini di sini penekanannya, bagi yang bertauhid. Allah haramkan neraka bagi yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus ikhlas.
Mengucapkan la ilaha illallah bukan di lisan, tapi harus ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang ketujuh, apa berarti keistimewaannya? Diharamkan neraka. Kita mandek di sini, pertanyaan. Apakah orang yang bertauhid ketika melakukan kemaksiatan maka dia tetap diharamkan neraka atau dia masuk neraka? Ada orang yang bertauhid ini. Ya, dia bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Tapi dia pelaku dosa. Mungkin dia berdusta, minum khamr, mencuri, berzina, afanillah wa iyyakum. Dia melakukan perbuatan maksiat. Baik, apakah ketika dia melakukan kemaksiatan itu dia tetap diharamkan neraka? Tidak. Berarti hadis ini bujuk dong. Paham maksudnya? Katanya Allah mengharamkan neraka bagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kok ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah kok masuk neraka? Seperti misalnya sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan syafa'atil malaika wa syafa'in nabiyyun wal malaika wa syafa'in nabiyyun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qat. Kata Nabi, nanti di hari kiamat para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman memberi syafaat. Maka tinggal Allah Arhamur Rahimin, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan sekelompok manusia dari neraka, sedangkan mereka tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Maka berarti yang dikeluarkan dari neraka ini mukmin atau kafir? Mukmin, karena kalau kafir apa? Kekal di neraka. Berarti mukmin ini orang yang bertauhid dia. Karena kalau pelaku syirik tentu kekal di neraka. Berarti ada orang yang bertauhid yang masuk neraka. Nah, ini kalau kita gabungkan dua hadis ini seakan-akan bertentangan. Yang satu mengatakan Allah mengharamkan neraka bagi yang bertauhid, yang satu mengatakan justru ada orang-orang yang bertauhid yang masuk ke dalam neraka. Bagaimana mengkompromikannya? Atau salah satunya benar, yang satu salah? Atau dua-duanya salah? Gimana? Baik, kata para ulama, maknanya adalah orang yang bertauhid itu diharamkan neraka dan dimasukkan ke surga. Orang yang bertauhid itu diharamkan neraka, artinya Allah haramkan neraka untuk orang-orang yang bertauhid dalam artian kekal di neraka selama-lamanya. Ya, kalaupun orang yang bertauhid masuk ke dalam neraka, maka masuknya itu tidak kekal. Sesuai dengan kadar dosa maksiat yang dia kerjakan. Ya, kalau maksiatnya banyak, maksiatnya besar dan Allah tidak mengampuninya, ya sudah, dia disiksa sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Setelah selesai masa siksanya, baru dia kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Selama dia bertauhid. Ya. Kemudian yang kedua maknanya, Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang bertauhid. Maknanya adalah Allah mengharamkan neraka, Allah mengharamkan orang-orang yang bertauhid untuk masuk neraka kloter pertama. Ya, Allah mengharamkan orang-orang yang bertauhid masuk neraka kloter pertama, ngincipi pertama kali neraka. Tidak. Tapi yang masuk neraka pertama kali adalah orang-orang kufar. Atau yang ketiga maknanya kata para ulama adalah Allah mengharamkan neraka bagi orang yang bertauhid, yaitu Allah tidak akan menjadikan orang yang bertauhid masuk, kalaupun masuk ke neraka, itu tidak akan masuk ke dalam ad-darkul asfali minan nar, kerak neraka yang paling bawah. Ini diantara takwil
atau untuk menjamakkan antara dua hadis tadi. Tapi yang paling utama itu yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak akan masuk ke neraka selama-lamanya, tapi dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seseorang yang berbuat syirik. Artinya dia membawa dosa syirik ketika hari kiamat nanti. Mati belum tobat dari syiriknya, itu nggak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Apa itu? Kemaksiatan. Membunuh, berzina, berdusta, mencuri, minum khamar, dan yang lainnya. Itu semua di atas syirik atau di bawah syirik? Di bawah syirik. Maka masih ada peluang untuk diampuni sama Allah meskipun belum tobat. Meskipun dia mati belum tobat dari zinanya, meskipun dia mati belum tobat dari mencurinya, ada peluang dia diampuni sama Allah. Tapi liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ini hati-hati nih, jangan dijadikan kaidah paten. Yang nggak diampuni itu kan syirik, iya. Tapi kalau zina diampuni, iya, liman yasha, kalau dikehendaki sama Allah. Terus gimana caranya supaya menentukan mana yang dikehendaki, mana yang tidak? Oh, itu karepe Allah Subhanahu wa taala. Jangan menebak-nebak. Maka cari amannya saja, Abang. Tinggalkan semua kemaksiatan. Jangan cuma syirik, tapi semua bentuk apa-apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Tapi di sini kita ini menjelaskan tentang dahsyatnya kesyirikan. Orang yang mati belum tobat dari syirik mustahil diampuni. Tapi kalau orang mati belum tobat dari maksiat, ada peluang untuk diampuni. Bukan pasti. Ada peluang untuk diampuni liman yasha, bagi yang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lanjut ke keutamaan, keistimewaan berikutnya, kalimat la ilaha atau kalimat tauhid atau tauhid, keistimewaannya yang ke-8 adalah tauhid ini amalan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, qala Musa. Ini dialog antara Musa dengan Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Kata Nabi Musa, ya Allah, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku berzikir dan berdoa kepadamu. Dengan sesuatu itu aku berzikir dan berdoa kepadamu. Maka kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Tauhid. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada. Wahai Rabbku, semua hambamu berucap seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal aradina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 lapis beserta malaikat-malaikat yang ada di dalamnya. Malaikat berapa jumlahnya? Dulu kecil belajar berapa malaikat? 10. Iya. Dibujui kecil. Padahal Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah bala tentara Rabbmu kecuali Dia. Di langit ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Yang kata Nabi SAW, setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk dan keluar dari situ. Dan itu malaikat lain-lain. Ya, bukan malaikat yang sama, tapi malaikat yang berbeda-beda setiap hari itu. Kemudian juga Nabi mengatakan
tentang firman Allah dalam surah Al-Fajr, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari kiamat didatangkan neraka jahanam itu. Bagaimana neraka jahanam didatangkan? Ditarik neraka jahanam ini dengan 70.000 tali kekang. Neraka jahanam ini ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Ya, itu banyaknya jumlah malaikat. Seandainya langit yang 7 lapis, sak malaikat-malaikatnya ditambah bumi yang 7 lapis, diletakkan di satu timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan satunya, di daun timbangan satunya. Maka yang lebih berat yang mana? La ilaha illallah. Itu menggambarkan betapa la ilaha illallah, tauhid, adalah amalan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah. Pernah tahu hadis bitaqah? Iya, seorang ketika hari kiamat dihamparkan 99 catatan dosa. Satu lembar itu sepanjang mata memandang. Bon dosa jamaah. Bukan bon utang ini, bon dosa. Catatan dosanya itu 99, satu lembarnya sejauh mata memandang. Bayangkan itu dosa apa saja yang diperbuat sama dia. Kemudian dia sudah merasa binasa. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan secari kertas yang berisi la ilaha illallah. Ketika ditimbang 99 ini dan secari kertas la ilaha illallah, maka tosyat, melesat, bayangkan, melesat, mencetat bahasa kita jemaah. Yang 99 ini mencetat karena saking beratnya. Seperti Anda kalau punya daun timbangan, Anda taruh, berapa yang paling berat biasanya timbangan itu? Timbangan di beras itu loh. 2 kilo paling berat. 5 kilo, ya yang paling berat berapalah? Antum taruh di situ, terus yang timbangan satunya antum taruh kapas. Ya, pasti nanti timbangan yang ini ketika antum jeglek, cetat, mencetat. Apa bahasa kita mencetat? Hah? Mencotot. Beda kalau itu. Baik, ini beratnya kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian yang terakhir, meskipun enggak yang paling akhir, di antara keistimewaan tauhid adalah tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang ke-9 berarti ya. Ya, tauhid menghapuskan dosa-dosa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti apa ini? Berarti apa namanya ini? Hadits qudsi. Baik, Allah berfirman, ya bena Adam, law ataitani bi qurabid dunya khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau datang di hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kau datang kepadaku dalam kondisi kau tidak berbuat syirik kepadaku. Ini syaratnya, tidak berbuat syirik alias dia yang bertauhid. Maka kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang sepenuh bumi juga. Ya, tapi sekali lagi ini dikaitkan, diikat dengan ayat-ayat yang tadi kita bahas, liman yasha. Ya, meskipun kita membawa dosa sepenuh bumi, namun Allah tidak mengampuninya, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang menyebabkan kenapa Allah tidak mengampuninya. Ada alasan, Allah Maha Adil. Ya, nggak usah protes nanti, loh, ya Allah, kenapa kok fulan diampuni? Padahal ini fulan fulan sama saya ini nyolongnya bareng kok. Ya. Nyolongnya bareng, zinanya bareng, minum khamrnya bareng, mabuknya bareng. Kenapa dia diampuni kok saya nggak diampuni? Enggak, Allah Maha Adil. Ada sebab-sebab kenapa kau tidak diampuni, dan ada sebab-sebab kenapa fulan diampuni. Itu nggak bisa kita tebak-tebak. Oh, cocok gara-gara iki. Oh, paling ini. Oh, paling ini. Jangan.
Yang penting tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, keburukan syirik ini singkat saja sebenarnya, karena kesyirikan sudah sebagian kita sebutkan pada pembahasan tentang tauhid tadi. Syirik, kata para ulama, maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Syirik adalah menyamakan, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas tadi kekhususan Allah apa saja? Belum 1 jam coba. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iya. Baik, itu syirik. Langsung saja, keburukan-keburukan syirik. Yang pertama adalah tadi, syirik adalah larangan pertama di dalam Al-Quran. Ya, larangan yang paling pertama di dalam Al-Quran. Wala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di surah Al-Baqarah ayat 22. Kemudian syirik adalah a'dhamu dzanbin yu'sallahu bih. Syirik adalah dosa yang paling besar, kedurhakaan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiadaban yang paling biadab. Apalagi? Kebrengsekan yang paling brengsek. Apalagi? Kebejatan yang paling bejat, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan, membenarkan ucapan Luqman kepada anaknya. Allah mengatakan, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar, yang paling besar. Kezaliman adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid, mereka memandang bahwa kesyirikan adalah perkara yang paling besar jika dibandingkan dengan kemaksiatan. Jika dibandingkan dengan kemaksiatan, orang yang bertauhid itu lebih ngeri sama kesyirikan. Bukan berarti sama kemaksiatan menggampangkan, tidak. Sebagaimana yang sekarang ini viral, LGBT. Orang suka sesama jenis misalnya, homoseksual. Kita melihat perbuatan seperti itu menjijikkan nggak? Menjijikkan, gilani bahasa kita, ya kan? Gilani, menjijikkan. Orang yang berbuat syirik kepada Allah luwih gilani, lebih menjijikkan. Ini orang yang bertauhid seperti itu. Tapi kalau orang yang hatinya tidak ada tauhid, atau dia nggak punya ilmu tentang tauhid, benar ngelihat pelaku LGBT menjijikkan. Jijiknya LGBT ini bukan cuma orang yang bertauhid, orang yang nggak beragama sekalipun tahu LGBT itu jijik. Bahkan orang kafir sendiri menyetujui kalau LGBT itu menjijikkan, disepakati. Tapi orang yang tidak memiliki tauhid, ketika dia melihat seorang tokoh kesyirikan yang mengajak manusia kepada syirik, menyeru manusia kepada syirik, gak ada pandangannya dia ini lebih menjijikkan daripada LGBT, enggak. Malah ditokohkan, diagung-agungkan, dicium tangannya, dimintai berkah, bahkan bekas minumnya dijadikan rebutan. Padahal ini lebih gilani daripada pelaku LGBT. Tuh kok pelaku syirik. Pelaku syirik ini. Yang kita bahas ini pelaku kesyirikan. Ditokohkan karena dia ini kiai, karena dia ini ulama, karena dia ini ustadz, karena dia ini gus, karena dia macam-macam. Padahal dia ini tokoh kesyirikan. Kerjaannya mondar-mandir di kuburan, nyungsep delosor di kuburan itu. Apa pandangannya dia? Ini wali, orang mulia, ake barokah ini. Padahal hakikatnya pelaku kesyirikan ini lebih menjijikan daripada LGBT, lebih menjijikan daripada pezina, lebih menjijikan daripada pencuri, perampok, koruptor, dan semua dosa-dosa yang lain. Itu mindsetnya orang yang bertauhid itu kayak gitu, jemaah. Ya.
Kok antum kayak heran gitu? Hah? Sahih nggak jamaah? Sahih. Ini bukan berarti kita meremehkan pelaku-pelaku dosa. Bukan berarti kita membela LGBT, naudzubillah, membela perzinahan, naudzubillah. Semuanya kita tinggalkan. Tapi ada skala prioritas yang paling layak untuk kita boikot, kita hajar. Hajar bukan hajar ya. Hajar artinya diboikot. Adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keburukan yang ketiga, kesyirikan adalah dosa yang bisa menyebabkan seluruh amalan jadi hangus. Ya enggak? Kalau orang bermaksiat, zina misalnya, apakah sholatnya, puasanya, sedekahnya hangus semua? Tidak. Kalau diterima sama Allah, insya Allah tetap ada. Tapi kalau orang berbuat syirik kepada Allah, sejak dia balik, ibadahnya sejak dia balik sampai dia berbuat syirik, nol, ludes. Padahal kalau di total sodakohnya mungkin miliaran. Ya, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, masya Allah. Ya, sholat dijaga, sholat malam mulai habis isya sampai mau subuh. Ya, puasa setiap hari dikerjakan sama dia, meskipun hulu ini. Itu semua ludes sampai jadi nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ngerinya dosa syirik. Tadi dalilnya Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kemudian yang kelima ya. Yang keempat, dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati belum tobat. Tapi kalau sebelum mati dia tobat, diampuni enggak? Diampuni, hati-hati. Para sahabat itu kebanyakan adalah mantan musyrikin. Ya enggak? Para sahabat mantan musyrikin, diampuni sama Allah. Kemudian yang kelima, syirik bisa menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Kesyirikan itu menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah sebutkan dua jenisnya, min ahlil kitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan yang berbuat syirik. Allah sebut kafir. Yang keenam, benar ya? Yang keenam, kesyirikan bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Lanjutannya tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surah apa itu? Al-Bayyinah. Ayatnya cari sendiri, gampang kan, pendek kan. Tapi jamaah, ini sedikit saja, mestinya banyak keburukan-keburukan syirik dan keistimewaan tauhid, cuman karena waktu ana lihat ya antum juga kriap-kriap juga. Nah, nggak ada yang ditanyakan ya? Oh, koleksi antum. Ustadz minta nasihat untuk yang sudah belajar tauhid dan insya Allah sudah menjauhi syirik, tapi adabnya jelek kepada orang. Ya, maksudnya adabnya jelek kepada orang gimana? Karena ini masih ambigu kalau bagi sebagian orang. Dianggap ketika kita menyampaikan tentang kesyirikan, kita mentahdzir, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, dari tokoh-tokoh kesyirikan, itu dianggap kurang adab. Ya, dianggap jelek adabnya. Enggak. Maka nasihat, kalau memang adabnya itu jelek, ya akhlaknya secara syar'i itu jelek, maka berarti naqisut tauhid. Ya, ini nggak bisa dikatakan sudah belajar tauhid. Karena diantara dampak daripada tauhid yang dia pelajari adalah dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Karena namanya tauhid itu mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua apa yang diperintahkan sama Allah.
Termasuk diantaranya adalah berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia belum mengamalkannya, berarti tauhidnya masih kurang. Bukan berarti dia syirik, tidak. Tauhidnya masih kurang. Atau tauhidnya cuma sebatas teori, cuma sebatas ilmu, namun belum diamalkan secara total. Maka terus minta kepada Allah taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tauhid tersebut. Ini nasihat kita kepada orang-orang yang mungkin sudah belajar tauhid namun tauhidnya kurang. Ustadz mau bertanya, gimana menyikapi orang yang belajar tauhid malah taklid buta sama pengajarnya? Taklid mengikuti ahli ilmu, mengikuti orang yang berilmu, ada dua modelnya. Atau ahlu sunnah itu pertengahan di antara dua kubu. Ada orang-orang yang melarang taklid secara total. Artinya kalau kita ini orang awam, itu nggak boleh taklid sama ustadz. Harus kita berijtihad sendiri. Nggak boleh ikut-ikutan pendapatnya ustadz, ikut-ikutan pendapatnya ulama, nggak boleh. Orang awam harus berijtihad sendiri. Buka kitab-kitab hadis. Baca hadis, kemudian tarik sendiri kesimpulan dari hadis yang kau baca itu. Jadi mujtahid ini. Nggak boleh taklid kepada ulama. Ini pendapat pertama, yang ngawur pertama ini. Ada lagi kebalikannya, ngawur kedua adalah wajib kita ikut sama ulama, wajib kita taklid sama ulama, sama ustadz. Apapun yang diucapkan oleh ulama, apapun yang diucapkan oleh ustadz, wajib kita ikuti. Meskipun itu bertentangan dengan dalil, meskipun itu tidak sesuai dengan dalil, kalau ulama yang mengucapkannya, wajib. Ini taklid yang keliru juga, taklid membabi buta. Jatuhnya at-ta'assub, fanatisme secara berlebihan. Adapun ahlu sunnah membolehkan taklid kepada para ulama, yaitu dia mengambil pendapat-pendapat dari ulama tersebut. Dia mengikuti pendapat-pendapat ulama tersebut. Namun kapan ulama tersebut keliru pendapatnya, bertentangan dengan dalil, maka wajib untuk ditinggalkan pendapatnya. Wajib untuk ditinggalkan pendapatnya, tidak kekeh. Dan yang menvonis pendapatnya keliru adalah ulama yang lain, bukan kita. Tapi ulama lain yang memperingatkan bahwa pendapat syekh ini, pendapat fulan ini keliru, maka wajib ditinggalkan. Maka kalau seperti itu, kita tidak dikatakan taklid. Maka kalau ada orang yang belajar sama ustadz, dan dia mengikuti pendapat-pendapat ustadz tersebut, selama memang pendapatnya itu tidak menyimpang dan dia ikuti pendapatnya seperti itu, nggak masalah. Ini bukan termasuk taklid yang membabi buta. Tapi kalau sang ustadz ini menyimpang, tergelincir, namun tetap diikuti sama dia, ini taklid yang membabi buta. Jelas-jelas ketergelincirannya diperingatkan oleh ulama yang lain, oleh ahli ilmu yang lain. Dan dia sendiri nggak mau mengakui ketergelincirannya, ngeles sana ngeles ini. Ini nggak layak untuk diambil ilmunya. Wallahu a'lam. Ini tadi sudah bagaimana bimbingannya atau tipsnya agar kita tidak terjerumus pada sifat asabiyah kepada ustadz-ustadz yang kita kenal dekat dan cinta kepadanya. Nasihat kita adalah perbaiki diri Anda atau koreksi apakah Anda cinta kepada Allah atau cinta kepada ustadznya. Kalau Anda benar-benar tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika sang ustadz ini menyimpang, maka Anda meninggalkannya. Karena cinta Anda kepada ustadz itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda cintanya karena Allah, tatkala ustadz ini menyimpang, maka Anda tinggalkan sang ustadz tersebut dengan penyimpangan yang jelas. Anda tinggalkan sang ustadz tersebut. Tapi kalau Anda cintanya karena ustadz itu, maka meskipun ustadz ini menyimpang, mengeluarkan statement-statement yang ngawur,
Anda tetap berpegang dengan ustadz tersebut. Ya, maka koreksi masing-masing. Kita ini cintanya wala wal baroknya kepada siapa? Kepada organisasikah? Kepada yayasankah? Ya, kepada ustadzkah? Alma materkah? Atau kepada Allah dan Rasulnya? Itu masing-masing kita renungkan. Wallahu a'lam. Udah wis bengi. Cilik bisa tulisannya. Astagfirullah, ini lebih panjang lagi. Jangan ditambah lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara menyembunyikan keimanan seperti mual-mual hijrah, awal-awal hijrah? Apa sih ini? Bagaimanakah cara mengembalikan keimanan? Mengembalikan keimanan seperti awal-awal hijrah setelah sekian lama futur, selalu berusaha memperbaiki amalan dan memperbanyak ibadah, namun amat sulit untuk dapat merasakan keimanan dan kelembutan hati seperti awal-awal berhijrah. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, ada banyak sebab-sebab yang menyebabkan kita futur. Ya, diantaranya sebab-sebab yang menyebabkan futur adalah jauhnya kita dari ilmu. Ya, semakin jauh kita dari ilmu, maka semakin futur kita. Yang biasanya kita ini senantiasa mendapatkan kajian-kajian, mendapatkan ilmu. Ketika satu kali nggak hadir kajian rutin, besoknya nggak hadir, mau hadir lagi ini gimana? Abot, aras-arasen. Ya. Nah ini nanti berdampak. Ketika kita nggak hadir ke majelis ilmu, maka dampaknya adalah circle kita itu akan berubah. Ya, circle artinya apa? Lingkungan kita itu akan berubah. Yang awalnya lingkungan kita ini adalah orang-orang yang sama-sama menuntut ilmu, sama-sama mengajak sama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jauh dari teman-teman seperti ini, orang-orang seperti ini, maka muncul lingkungan yang baru. Muncul lingkungan-lingkungan yang enggak benar, lingkungan yang rusak. Nah, itu yang lama-lama mewarnai kita sehingga kita tambah down, semakin jauh. Ya, maka jangan melepaskan ilmu, belajar, menuntut ilmu, datang hadiri majelis-majelis ilmu. Itu yang menyebabkan kita tidak futur. Dan tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang masyhur, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa-doa yang bisa untuk dibaca supaya kita tidak futur. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang tua saat ini masih sering melakukan kesyirikan yang nyata, seperti datang ke orang pintar, masih kental dengan adat dan keyakinan Jawa? Di balik itu, ibu juga sulit jika diberi nasihat untuk berjilbab. Namun bapak juga tidak pernah memperingatkan mengenai hal tersebut. Sebagai anak yang sudah mencoba untuk bicara baik-baik kepada orang tua, bagaimana sikap kita selanjutnya selain mendoakan? Mesti jawab disik mendoakan. Soalnya pasti tahu nanti jawabannya Ustadz doakan. Maka disuruh jawab yang lain. Selain doa apa Ustadz? Baik. Ingat bahwa tugas kita adalah menyampaikan. Jangankan kita, Nabi SAW tidak dibebani oleh Allah untuk merubah manusia. Nabi itu nggak dibebani oleh Allah untuk merubah manusia. Nah, kenapa kita membebani diri kita seakan-akan merubah seseorang itu wajib hukumnya? Kalau orang ini nggak berubah, maka kita akan mendapatkan dosa. Ada kayak gitu? Nah, ada. Ya, tugas kita adalah menyampaikan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah, serulah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah, dengan hikmah, dengan bijak, dan dengan mau'izah, peringatan-peringatan yang hasanah, dan bantah mereka dengan cara yang terbaik.
Maka boleh kita beradu argumentasi dengan orang tua, ya, kita ingin untuk menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di dalam pemikirannya, namun tetap dengan menjaga adab kepada kedua orang tua, tidak meninggikan suara, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, ya, tidak menggurui, tidak seakan-akan menggurui orang tua, dan seterusnya. Jadi usahakan, sudah cukupkan dengan cara seperti itu. Jangan belani supaya orang tua ini dapat hidayah, Anda menempuh cara-cara yang batil, menempuh cara-cara yang gak benar. Apa itu? Disetelkan musik religi. Iya, kan kemarin teman saya, Ustadz, bapaknya kafir, disetelno musik religi, mualaf. Wah, Masya Allah, ini tak setelno ke orang tua saya. Ini bukan cara dakwah yang benar. Kita cuma dituntut untuk melakukan proses yang syar'i, ya, bukan proses-proses yang bid'ah, bukan. Proses yang syar'i kerjakan. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada nabinya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Nabi pengen Abu Thalib dapat hidayah. Namanya Nabi pengen dia masuk Islam. Tapi sampai matinya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Demikian juga, ya, yang bertanya ini pengen supaya orang tuanya itu di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar. Bagus. Ya, tapi hidayah bukan di tangan Anda. Hidayah di tangan Allah. Yang bisa Anda lakukan adalah mencari sebab-sebab hidayah. Ya, tentu dengan menjaga batasan-batasannya. Mungkin bisa dikasih buku, ya, atau mungkin bisa diajak ke kajian-kajian misalnya, atau suruh orang lain yang menasehati bapak. Mungkin kalau anaknya itu anak yang menasehati itu nggak didengarkan sama orang tuanya. Nah, terkadang sebagian orang tua itu menganggap anaknya ini halah beropo sih itu. Iya, sik cilik wis ngandani wong tua gitu. Ya, coba minta pertolongan orang lain. Mungkin ada Pak D atau Bude yang mungkin sudah mengenal agama dengan benar, suruh menasihati orang tua. Anda cari cara-cara yang syar'i. Selama itu tidak melanggar batasan syar'i, terus Anda upayakan. Dan jangan ada kata percuma. Percuma, Ustaz. Angel. Saya sudah bertahun-tahun mendakwai ayah, bertahun-tahun mendakwai ibu, tapi sia-sia. Tidak ada sia-sia. Anda sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala selama Anda ikhlas dan Anda dakwah dengan cara yang benar. Anda sudah dapat pahala meskipun orang tua Anda belum dapat hidayah. Ya enggak? Pahala itu didapatkan ketika orangnya berubah atau sejak kita berdakwah? Sejak berdakwah. Sudah nggak ada kata rugi, sudah terus aja mereka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.